Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita berikutnya qala hafizahumallahu ta'ala, rumah tangga adalah ladang kebaikan. Ini poin yang harus selalu kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa berumah tangga bagi seorang muslim dan muslimah merupakan sarana yang sangat besar untuk dia bisa mendulang pahala-pahala kebaikan di dalamnya. Perlu engkau ketahui, wahai saudaraku, suamimu adalah ladang subur untuk meraih surga Allah. Gunakanlah ladang itu sebaik-baiknya untuk bercocok tanam, agar engkau dapat memetik hasilnya kelak di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, serta mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu manapun yang engkau suka. 4 ini, salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, dan taat kepada suami. Jadi jika ibu-ibu mengamalkan 4 poin ini saja di dalam hadis ini, maka sudah sangat jelas jaminannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu akan masuk surga melalui pintu mana saja yang dikehendaki. Kalau orang dipersilahkan disambut dari pintu mana saja yang dikehendakinya, berarti ini orang istimewa, orang yang sangat istimewa. Nah, keistimewaan seorang wanita ketika dia sungguh-sungguh menjalankan 4 tadi. Salah satu di antaranya adalah taat kepada suami. Sudah pokoknya taat kepada suami dalam perkara-perkara yang baik. Jangan suka membantah, jangan lancang, jangan suka mendebat suami. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apapun yang diperintahkannya turuti selama tidak berseberangan dengan syariat. Subhanallah, siapa yang tidak menginginkan martabat seperti ini, wahai para muslimah? Bukankah kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka mengumpulkan bekal untuk menghadapi hari yang pada hari itu Allah akan memberikan balasan atas tiap-tiap insan sesuai dengan amal perbuatannya. Dan saat itu hanya ada 2 pilihan di hadapan manusia, imma surga, imma neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang istri telah menjaga salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan,
menjaga kemaluan dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya kelak di akhirat, masuklah kamu ke surga melalui pintu mana saja yang kau kehendaki. Bukankah keutamaan ini tidak bisa diraih oleh wanita yang tidak memiliki suami? Ya kan Ibu? Makanya jangan betah menjomblo. Ini fadilah yang luar biasa. Sadarilah ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sudah pada nikah di sini? Alhamdulillah. Malah anaknya yang sudah pada nikah ya. Sudah pada bercucu. Baik. Jadi kalau orang nggak punya suami, bagaimana mau mempraktekkan hadis ini? Ya tidak Ibu? Salat 5 waktunya mungkin bisa. Puasa Ramadannya juga bisa. Menjaga kemaluannya insya Allah bisa. Tapi taat kepada suami. Kalau orang nggak punya suami, nah, poin ini berarti belum. Makanya cepat nikah. Kiamat sudah dekat. Toib. Nikahnya yang di depan saya belum nikah ini. Allah yazawijak. Toib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Para istri yang mulia, kedudukan suamimu di sampingmu adalah perkara yang harus engkau perhatikan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena suamimu bisa menjadi surgamu, namun dia juga bisa menjadi neraka bagimu. Artinya gini, kalau punya suami berarti di hadapannya imma surga, imma neraka. Rasulullah pernah bertanya kepada seorang wanita setelah dia menyelesaikan keperluannya kepada beliau. Nabi bertanya, apakah engkau memiliki suami? Iya, jawabnya. Nabi kembali bertanya, bagaimana sikapmu terhadapnya? Maka wanita ini menjawab, aku senantiasa melayaninya kecuali yang aku tidak mampu melakukannya. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis, dalam kalimatnya yang masyhur, kata Nabi, unzuri aina anti minhu, yakni az-zawj, fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikanlah bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu, karena dia bisa menjadi surgamu atau nerakamu. Bagaimana engkau bersikap kepada suami, maka suami itu bisa menjadi wasilah ke surga, juga bisa menjadi wasilah untuk masuk neraka. Wahai saudariku, ingatlah selalu, anak-anakmu juga adalah sebagai ladang amal yang sangat istimewa. Nah, ini bersyukur orang yang punya pasangan, punya anak keturunan. Berarti aset yang ada di hadapannya, aset yang sangat besar. Suami dan anak keturunan. Dua-duanya adalah ladang yang sangat subur untuk kita bercocok tanam sehingga bisa dipanen nanti di kehidupan akhirat. Nah, anak-anak juga menjadi ladang amal yang sangat istimewa. Keberhasilanmu mengasuh, mengurus, dan mendidik mereka hingga menjadi anak-anak saleh, itu akan menjadi tabungan yang terus mengalirkan pahala. Insya Allah. Namanya amal jariyah. Semua, ya kata Nabi SAW, semua amal anak Adam, apabila mati anak Adam, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sadaqatun min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak saleh
yang senantiasa mendoakannya. Masya Allah. Maka anak itu menjadi tabungan yang terus mengalirkan pahala. Bahkan pahalanya itu akan terus mengalir sampai kita menghuni liang kubur. Berarti ya di antara perangkat yang kita butuhkan untuk menghadapi suami, untuk menghadapi anak-anak adalah bersabar. Bersabar. Karena suami kita pasti punya kekurangan. Anak-anak kita juga demikian. Ibu, anak itu sering bikin susah atau sering bikin senang? Ibu susah enggak ngurus anak itu? Susah kan? Lebih banyak susahnya atau lebih banyak senangnya? Tergantung. Gitu ya. Barakallahu fikum. Iya. Iya, semua ibadah itu ada kulfahnya. Namanya aja mukallaf. Kita ini kan mukallaf. Berarti kita dibebani beban syariat. Semua bentuk ibadah itu mesti ada bebannya, ada bobotnya. Termasuk ngurus anak, ngedidik anak. Begitu ya. Lagi enak-enakan makan, begitu ya. Tiba-tiba Umi, aku gitu ya. Dan begitu. Masya Allah. Ini lagi enak makan sambal terasi gitu. Harus nyebokin dulu anak. Ya sabar. Toib. Di situ ada pahala. Pahala yang mengalir. Ya, kita sering kadang dibuat susah oleh anak-anak. Kadang ujian datang dari anak kita sendiri, baik yang masih kecil ataupun yang sudah remaja atau bahkan yang sudah rumah tangga. Kadang kita orang tuanya diuji ya dengan sikap-sikap anak yang kurang baik kepada kita. Dia lebih mementingkan istrinya daripada orang tuanya sendiri. Begitu. Nah, sabar menghadapi anak-anak dengan terus memberikan kebaikan kepada mereka, mendoakan yang terbaik untuk mereka. Maka yakinlah bahwa jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Karena anak, ketika orang tuanya berusaha mendidiknya untuk menjadi anak yang saleh dan salehah, maka mereka akan menjadi aset yang terus mengalirkan keuntungan untuk kita. Di masa hidup ini, di alam kubur nanti, bahkan sampai di kehidupan akhirat. Makanya kalau kita dimudahkan mendapatkan suami, memiliki pasangan, dimudahkan memiliki anak keturunan, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Betapa banyak orang yang mendambakan punya pasangan. Betapa banyak orang yang sudah punya pasangan mendambakan anak keturunan. Kalau kita dimudahkan mendapatkan dua-duanya, manfaatkan sebaik-baiknya. Syukuri dengan baik. Dengan cara kita menjadi istri terbaik untuk suami kita, menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kita. Selanjutnya, berdoalah kepada Allah agar memberikan kekuatan, kemudahan bagimu dalam mengasuh dan mendidik mereka, sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, yang senantiasa menyejukkan mata dan mendatangkan kebahagiaan bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ibu, ngasuh anak itu sebetulnya menyenangkan kalau kita tahu ilmunya. Kenapa ngasuh anak itu dirasa ribet, menjengkelkan? Sudah tahu susah punya anak itu, tapi senang bikin anak terus, gitu ya. Nah itulah kita, begitu ya. Masya Allah. Sebetulnya kalau tahu ilmunya ngedidik anak itu menyenangkan. Ada banyak kebahagiaan yang tidak bisa ditukar apapun di saat kita
bersama dengan anak-anak dalam dunia pendidikan, ya, dalam dunia kebersamaan, apalagi dalam nilai-nilai keagamaan. Anak-anak itu makanya kan disebut qurratu a'yun, penyejuk pandangan mata. Barakallahu fikum. Suami itu kadang kalau sedang bercengkrama dengan anaknya, itu lupa sama istrinya sendiri. Saking senangnya bercengkrama dengan anak. Si ibunya pun demikian. Kalau sudah sedang bercengkrama dengan anaknya, dia lupa kalau dia punya suami. Artinya Masya Allah, kalau orang mengerti ilmunya, dia paham cara mendidik anak sesuai dengan perkembangan usianya. Usia 0 sampai 5 itu harus apa yang dilakukan oleh orang tua. Usia tamyiznya usia 5 sampai sekitar 7 tahun, ya, atau 10 tahun. Dari 7 sampai 10 tahun usia mumayyiz. Kemudian di saat anak di masa remaja, di masa dewasa sudah akil balik. Nah, ini kalau mengerti ya ilmunya, kemudian bagaimana kita bersikap, Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mendidik anak, membersamai anak, itu adalah ibadah yang sangat-sangat menyenangkan dan membahagiakan. Nah, makanya alhamdulillah sekolah-sekolah, madrasah-madrasah diniyah itu selalu memberikan perhatian kepada para orang tua untuk juga sama-sama belajar ngedidik anak, menyesuaikan pola yang sama dengan apa yang ditanamkan oleh madrasah, oleh sekolah ataupun oleh pondok pesantren. Ini penting, ada sinkron antara sekolah dengan orang tua. Pengajian ini juga diselenggarakan oleh FSOG. Apa terus singkatannya? Forum Silaturahmi Orang Tua dan Guru. Sering nggak silaturahimnya Ibu? Orang tua sama guru, ya. Nah, ini kerjasama yang baik, sinergi yang sangat baik sekali antara orang tua murid dengan para guru. Jadi orang tua mesti memahami konsep sekolah dari sekolah anak-anaknya, masing-masing sekolah dari anak-anaknya. Konsepnya begini, metodenya seperti ini, begitu ya. Yang ditanamkan di sekolah seperti ini. Nah, orang tua harus paham konsep yang diberlakukan di sekolah anak kita itu kayak apa, ya, supaya nanti di rumah kita bisa melanjutkan. Karena madrasatul ula untuk anak-anak kita adalah rumah ibunya sendiri, begitu ya. Namanya sekolah, namanya madrasah atau ma'had, pondok pesantren, itu hanya wasilah, hanya ta'awun saja, mengambil sebagian jatah pendidikan ya dari kedua orang tua masing-masing anak. Begitu. Adapun sisanya kebanyakan di rumah bersama ibu dan bapaknya, bersama orang tuanya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti orang tua itu harus selalu belajar. Ya kan? Tidak ada istilah hatam. Hatam belajar ngedidik anak itu kalau kita nanti sudah mati. Semua hatam tuh kalau kita mati. Selesai sudah. Artinya selama kita masih hidup, selama kita masih memiliki anak, selama itu pula kita mesti belajar cara mendidik anak sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Maka belajar. Ngadepin anak laki-laki itu gimana? Belajar. Jadi bapak misalkan ya. Jadi seorang bapak yang kesibukannya di luar rumah. Bagaimana sosok figur bapak ini tetap ada walaupun si bapak ini sering tidak ada di rumah. Apalagi yang bapaknya kerja di lokasi. Ketemunya sebulan sekali. Ada yang 2 minggu sekali.
Nah, bagaimana nih? Bapak-bapak juga harus belajar cara menjadi bapak yang baik. Walaupun dia sibuk dengan urusan kantornya, sibuk dengan urusan jual belinya, bisnisnya, usahanya, sibuk dengan kegiatan cari nafkahnya di luar rumah, tapi figurnya dia tetap ada di hati anak-anaknya. Nah, ini harus belajar. Bagaimana nih anak-anak kita tidak kehilangan figur ayah. Begitu ya. Caranya bagaimana? Kita selalu hadir di depan anak-anak kita saat-saat momen di mana anak itu sangat butuh belayan seorang bapak. Saat sakit, itu bapak nggak boleh cuek. Saat anak itu sakit, bapak nggak boleh cuek. Kalau, kenapa bu? Hah? Salah ya? Cuek kan? Iya, cuek itu apa? Nggak peduli gitu ya. Nah, bapak harus punya kepedulian. Mendampingi anak di saat sakitnya. Kemudian di saat anak bersedih, itu bapak harus hadir tuh. Di saat anak sedang bersedih, bapak harus hadir. Kenapa? Karena momen itu anak-anak sangat butuh figur bapak yang bisa kemudian menenangkan dirinya, memberikan motivasi untuk dirinya. Karena anak kita walaupun masih kecil ibu, kadang dia cemberut gitu di pojokan. Kenapa dek? Aku sedih nah sama kakakku. Begini-begini. Nah itu sosok bapak harus hadir. Di saat sakit juga demikian. Ya. Kemudian seorang bapak harus selalu punya waktu untuk berdua bersama dengan anaknya empat mata dan mengungkapkan cintanya secara khusus. Nah, bapak cinta kepadamu karena Allah. Walaupun bapak sibuk 8 jam di kantor, tapi bapak sayang kepadamu. Bapak cinta kepadamu. Oh, itu besar hatinya anak ibu. Besar hatinya anak. Begitu ya. Jadi begitu bapak-bapak. Ada bapak-bapak di sini? Oh, tidak ada. Nanti sampaikan ibu ya ke para suaminya. Mas, usahakan walaupun kamu sibuk di rumah, sibuk di lokasi, ketika anak bersedih, ya hadir kamu di depannya. Kalau masih di lokasi, by phone. Begitu ya. Kan sekarang bisa video calling itu. Saat anak itu sedang sakit, harus hadir sosok bapak. Ya. Sering mengungkapkan ungkapan cinta kepada anak-anak. Ibu suka begitu enggak? Pernah ngungkapin cinta ke anak? Ungkapkan rasa cinta kita. Karena mereka merasa dipedulikan, mereka merasa diperhatikan. Dan itu akan membesarkan hati mereka. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau anak laki-laki sering dipegang pundaknya, ditepuk-tepuk pundaknya. Begitu. Kenapa, Bu? Itu secara psikis bagus itu. Kalau anak laki-laki sering ditepuk pundaknya sambil didoakan, kemudian diberikan kata-kata yang baik. Kenapa pundaknya? Kok enggak kepalanya? Kenapa, Bu? Iya, karena anak-anak itu anak laki-laki nanti kelak dia akan menanggung beban. Biasanya beban ditanggung di mana? Di pundak. Artinya ini membesarkan hatinya. Bahwa kelak kamu harus menjadi sosok yang penuh tanggung jawab kepada siapapun yang berada di bawah tanggung jawabmu. Kalau anak perempuan sering diusap tulang punggungnya. Sering diusap punggungnya. Diusap-usap. Itu akan memberikan kesan tersendiri untuk anak-anak perempuan.
Sok nanti pulang dari taklim praktekin itu. Sambil didoakan, banyak didoakan. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita punya suami, dianugerahi pasangan, kemudian dimudahkan memiliki anak keturunan, jangan pernah disia-siakan. Begitu. Mungkin ibu, amalan harta kita tidak punya banyak jatah karena ekonomi kita pas-pasan. Mungkin dari sisi-sisi amal yang lain kita tidak banyak punya jatah dari amal-amal soleh yang lain. Setidak-tidaknya dari ngedidik anak, ngurus anak, membina mereka, mengkader mereka untuk menjadi generasi yang salehah. Barangkali itu menjadi wasilah untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya rumah tangga adalah amanah. Jadi selain nikmah, anugerah, rumah tangga juga adalah amanah. Wahai para istri yang mulia, di satu sisi rumah tangga itu adalah nikmat. Namun di sisi lain, rumah tangga itu merupakan amanah serta tanggung jawab yang harus dipikul dengan sebaik-baiknya. Rumah tangga merupakan amanah yang tidak boleh dilakukan serampangan dan semaunya. Hidup itu jangan semaunya. Hidup itu harus pakai bimbingan. Kalau urusan dunia saja lengkap bimbingannya, bagaimana dengan urusan akhirat, urusan kebaikan agama kita? Kita harus selalu ingat bahwasannya tanggung jawab ini pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Sebagaimana hadis Nabi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Wal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ul an ra'iyatih. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baitih wa huwa mas'ul an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladih wa hiya mas'ulah anhum. Wa abdur rajul ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ul anhu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi, setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Amir, seorang pimpinan pemerintahan yang memerintah manusia, mereka adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya, maka dia akan ditanya tentang keluarganya. Seorang wanita, perhatikan nih, seorang wanita juga adalah pemimpin. Pemimpin di mana, Ibu? Ini ibu-ibu pejabat kan? Ya. Ibu punya jabatan di mana, Bu? Kepala dinas. Taib. Setidak-tidaknya ibu menjadi pimpinan di rumah suami ibu. Begitu. Karena suami itu bisa saja rumahnya 4, gitu kan. Nah, yang ibu tempatin rumah suami ibu, nah ibu pimpinan di situ. Kalau dia punya rumah yang lain, rumah kedua, ada isinya juga tuh, ada pimpinannya juga satu di situ, ya. Barakallahu fikum. Nah, rumah yang ibu tempatin, pemimpinnya adalah ibu. Jadi seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya. Dalam rumah suaminya. Tapi suami tetap pimpinan tertinggi. Karena dia bisa memimpin 4 rumah. Sekaligus 4 pimpinan rumah. Begitu. Maka
si istri pun akan ditanya tentang kepemimpinannya di rumah suaminya. Seorang budak adalah pemimpin pada harta tuannya dan dia akan ditanya tentang harta dari tuannya itu. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Maka marilah kita jaga amanah ini dengan baik-baik. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang senantiasa memelihara amanah yang dipikulnya. Mereka lah orang-orang yang berhak mewarisi surga Firdaus. Makanya salah satu sifat yang disematkan kepada Nabi Muhammad, sifat apa Bu? Amanah, ya kan? Sampai beliau digelari oleh orang-orang Quraisy Al-Amin. Al-Amin. Ya, orang yang amanah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, orang yang amanah itu di antara keistimewaan dan keutamaannya, dia akan mewarisi surga Firdaus. Surga yang terbaik, surga yang paling tinggi. Di surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika menjelaskan beberapa sifat orang-orang beriman, qad aflahal mu'minun. Nah, salah satunya disebutkan mereka yang amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka menjaga amanah. Maka di ayat ke-10-nya Allah katakan ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Apa yang mereka warisi? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Masya Allah. Jadi kalau ibu amanah menjaga harta suami, menjaga rumah suami yang termasuk bagian daripada hartanya, menjaga anak-anak dari suami, membersamai, mendidik, mengarahkan anak-anaknya, membina dan mengkader anak-anaknya supaya saleh-salehah. Berarti ibu orang yang amanah. Dan salah satu di antara keistimewaannya, ibu akan mewarisi surga Firdaus. Dan itu harus yakin. Ya, mengamalkan sesuatu itu harus dengan keyakinan. Barakallahu fikum. Karena banyak orang yang tidak yakin dengan janji pahala yang Allah sediakan. Ya, sehingga kurang yakinnya mereka itu akan nampak pada asal-asalannya mereka di dalam melakukan sesuatu yang baik. Jadi kalau orang malas, kalau orang itu asal-asalan mengerjakan sesuatu, pada dasarnya dia kurang yakin. Kurang yakin akan janji pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya. Wahai saudariku, sudah dimaklumi. Tugas dan tanggung jawab ini memang tidak ringan. Melaksanakan tanggung jawab ini tak semudah membalikan telapak tangan. Ujian dan rintangan bisa saja muncul silih berganti. Rasa letih, rasa bosan, kadang datang mendera. Ibu pernah bosan sama suami? Rahasia Ustadz. Tapi sifat manusia, sifat dunia itu bosan. Asli loh Bu. Ya. Begitu. Yang tidak bosan itu di mana Bu? Hanya di surga. Kalau di surga nggak ada bosan. Kalau dunia ini orang bosan biasa, gitu ya. Dia lagi begitu ya. Bangun tidur lihat dia, mau tidur lihat dia, ya. Begitu. Bosan. Mungkin ada rasa bosan di dalam hati. Ke anak-anak juga mungkin begitu. Nah ini ujian yang akan dihadapkan ya di dalam kehidupan berumah tangga. Rasa letih, rasa bosan kadang datang mendera. Dan setan pasti akan terus membuat makar. Membuat tipu daya untuk mematahkan semangat kita. Apalagi tabiat dasar manusia itu suka berkeluh kesah. Itu tabiat dasar manusia itu serba salah.
serba salah. Dan sudah disinyalir oleh Allah, innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Dikasih panas, ngabelentrang, begitu ya, salah. Balik papan ini panas sekali. Dikasih hujan terus juga salah. Hujan aja, gitu ya. Hujannya diomel-omelin. Dikasih cedem apa cedem? Antara panas dan hujan. Teduh. Dikasih teduh begitu ya. Tidak terang, tidak gelap juga salah. Cuaca kayak gini bikin mager aja nih. Ya kan? Itu manusia serba salah. Dikasih hujan salah, dikasih cedem salah, dikasih terang ngabelentrang juga salah. Itu manusia. Manusia yang mana tuh? Manusia yang tidak berilmu. Manusia yang tidak mempraktekkan ilmunya. Manusia yang awam ya seperti itu. Manusia yang tidak terbimbing oleh akidah tauhid. Manusia yang tidak pernah mengerti syariat. Begitu. Hidupnya selalu berkeluh kesah. Ketemu orang itu keluh kesah aja. Aduh om saya mah begini. Giliran lagi senang itu enggak nongol dia. Ya. Itu manusia. Ya. Tabiat dasarnya itu begitu. Suka berkeluh kesah. Namun berusahalah menjauhi sifat ini sebisa mungkin. Dengan bimbingan iman, dengan bimbingan Islam, dengan bimbingan akidah tauhid. Nah, makanya penting Ibu. Penting dalam hidup ini kita belajar tazkiyatun nufus. Penting. Itu recovery. Kalau banyak dalam jiwa raga kita ini kekurangan, banyak masa-masa keemasan untuk kita menumbuhkan karakter baik dalam jiwa dan raga kita yang kemudian terlewatkan, maka harus direcovery. Harus diperbaiki. Ya. Harus dibengkelkan ini hati kita ini. Caranya bagaimana? Belajar tazkiyatun nufus. Berupaya untuk membersihkan hati. Karena ini yang paling mendasar. Membersihkan hati. Maka Ibu jauhi sifat hala, sifat sakhot, suka berkeluh kesah, suka mengeluh. Jauhi sifat ini sejauh-jauhnya, sebisa mungkin. Ingatlah, keluh kesah hanya akan mendatangkan kerugian. Sebab sekecil apapun tugas dan tanggung jawab, bila kita sikapi dengan keluh kesah, dengan amarah, dengan perasaan tidak ikhlas, emosian misalkan, gitu ya. Maka niscaya tugas yang ringan itu akan berubah menjadi beban yang sangat berat. Begitu. Jadi memang modal dasarnya adalah kebersihan hati. Orang itu kalau bersih hatinya ringan hidupnya Bu. Tapi kalau sudah kotor nih hati, ya urusan sepele saja jadi gede. Kan begitu. Urusan sepele bisa jadi gede. Ketika hati ini kotor. Gara-gara kurang garam saja, kenapa itu wajan harus dilempar? Ya. Kamu itu belasan tahun hidup sama saya enggak ngerti masak, enggak becus masak. Kolontrang begitu. Itu enggak harus terjadi yang seperti itu. Ya. Maka semua bermula dari hati. Kalau orang itu kerjaannya keluh kesah, emosian, amarah, ya tidak pernah menumbuhkan keikhlasan di dalam dirinya, maka tugas ringan akan berubah menjadi beban yang sangat berat. Begitu. Kalau bersih hati Ibu, punya duit sedikit itu aman aja. Mau BBM naik kah? Mau harga-harga naik kah? Mau duitnya sedikit, aman aja. Kenapa? Karena hatinya bersih. Dia memandang rezeki itu bukan duit saja.
Kalau memang tidak bisa beli makanan enak, ya cukup ngundur di pinggir rumah, nyari sayur-sayuran di pinggir rumah, ya. Sudah masak itu selesai kan? Kenapa? Hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, ya berat. Sedikit uang cukup untuk kebutuhan hidup, tapi tidak cukup untuk gaya hidup. Itu tulisan di sebuah rumah makan. Sedikit uang cukup untuk kebutuhan hidup, tidak cukup untuk gaya. Beda kan kebutuhan sama gaya. Ibu, orang miskin butuh makan berapa kali? 3 kali. Kalau di sini ada Ibu Sultanah, ya, ada Ibu Sultan di sini, makannya berapa kali Ibu Sultan? Tetap aja 3 kali. Sama kan kebutuhannya kan? Sama. Jadi sedikit uang cukup untuk kebutuhan hidup. Tapi tidak akan cukup. Bahkan banyak uang tidak akan cukup kalau untuk memenuhi gaya hidup. Begitu. Jadi yang penting itu syukurnya. Syukur itu bermula dari hati yang bersih. Maka bersihkan hati supaya hidup ini terasa ringan. Begitu. Lebih rugi lagi jika hati tidak ikhlas di dalam melaksanakannya. Sehingga pada akhirnya membuat kita itu terluput dari pahala. Inilah kerugian di atas kerugian. Orang-orang yang gak ikhlas itu ibu, orang-orang yang paling bangkrut. Nih, di antara kita siapa yang paling rugi? Yang tidak ikhlas. Ustadz kalau tidak ikhlas ibu, dapat capek aja. Ya kan? Kesana kemari mengajar. Yang di pondok pesantren malah bisa 24 jam itu ngajar. Itu ya. Jadwalnya tiap hari berapa jam pelajaran. Kalau tidak ikhlas hanya dapat lelah letihnya saja, hanya dapat capeknya saja. Begitu kan? Maka orang paling rugi. Ibu kalau tidak ikhlas belajar di sini, ya dapat capeknya saja. Pahalanya nihil. Tidak ada pahalanya, bahkan berubah menjadi dosa. Maka ini yang paling merugikan ketika orang itu tidak ikhlas di dalam melaksanakan kebaikan. Dan inilah kerugian di atas kerugian. Sebab di dunia kita selalu merasa terbebani. Sedangkan di akhirat kita melihat ternyata tidak ada catatan pahala di sisi Allah atas apa yang telah kita kerjakan. Ya bahasa orang kita capek gawe nggak kepake. Udah capek-capek tapi nggak kepake. Sayang ya, orang ini merugi. Di dunia ini ibu, senikmat apapun di dunia, tetap saja nikmatnya itu selalu bercampur dengan kesusahan. Begitu ya. Artinya darul bala, dunia ini darul bala. Negeri tempat kita diuji. Selesai dari satu ujian akan datang ujian berikutnya. Ya. Nah, kita sekarang sedang apa nih, Bu? Sedang sehat kan? Setelah sehat ada apa? Jadi mending kita sakit menghadapi sehat atau sehat menghadapi sakit? Nah, dua-duanya enggak mau gitu ya. Pengennya sehat terus kan begitu ya? Tapi ujian namanya ujian, kadang kita diuji dengan sakit. Ya, kadang kita diuji dengan sehat. Begitu. Artinya dunia ini seperti roda yang berputar. Tidak senang melulu karena ini dunia bukan surga. Juga tidak susah melulu karena ini dunia bukan neraka. Dia seperti roda berputar untuk kemudian disikapi oleh manusia. Siapa yang lulus dapat surga, siapa yang tidak lulus dapat neraka. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Sebaliknya, jika kita melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh keikhlasan, niscaya segala upaya yang kita kerjakan itu akan membawa kebaikan. Sebab seberat apapun tugas dan tanggung jawab, jika kita laksanakan dengan penuh kerelaan, dengan kegembiraan dan harapan, serta menyambutnya dengan senyuman, maka tugas berat itu menjadi terasa ringan. Ini Masya Allah nih. Pelajaran banget nih Bu. Jadi kalau ngerjain sesuatu itu, ya, coba harus rela, ridho. Ridho itu apa? Ridho itu lapang hati, ya kan? Gembira, ya. Gembira. Ini semua ini amalan hati nih, gembira. Terus apa? Harapan. Ya kan? Harapan amalan apa nih, Bu? Amalan hati. Lihat, semua berpulang kepada hati. Hati yang bersih. Hati yang bersih itu pasti lapang hatinya. Dia ridho, dia ikhlas, dia rela. Hati yang bersih itu selalu menampilkan kegembiraan. Selalu ya menghasilkan harapan-harapan terbaik. Untuk selanjutnya, itu loh, bahagianya hati itu akan tergambarkan pada senyuman. Senyum, ya, keep smile. Betul Bu? Apa artinya itu? Saya baca di sesuatu itu, keep smile. Apa artinya itu Bu? Keep itu jaga ya? Hah? Intinya harus selalu senyum. Begitu ya, keep smile. Ya, itu gambar di apa namanya? Di kemasan es kopi. Keep smile. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini orang yang hatinya lapang, Masya Allah. Jadi ke wajahnya saja cerah, ke wajahnya ceria, tidak ditekuk, jemedut, cemberut, gitu ya. Kenapa? Karena hatinya sedang lapang. So, ibu pernah sempit hati Bu? Pernah sumpek hati? So, coba ibu ketika sumpek hati bercermin. Ya, enak nggak itu dipandangnya? Enggak, enak lihatnya. Kenapa? Karena sedang sempit hati. Orang-orang mah ngedeket, ya, ngumpul, begitu ya, ketika bermajelis taklim, mendekat ke sumber pelajaran, dia mah di pojok aja, sambil nyandar bahunya ke bawah, ya, kepalanya rada mereng, wajahnya cemberut, lesu, gak bergairah. Oh, itu kalau ada ibu-ibu modelnya gitu pasti sedang apa Bu? Pasti sedang sumpek hati. Tuh yang nyandar pada geser ya. Begitu. Kenapa? Karena bermula dari hati yang sempit. Maka lapangkan hati. Kelapangan hati seorang mukmin itu dengan imannya. Kelapangan hati seorang mukmin dengan amal solehnya, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi seberat apapun tugas tanggung jawab, kalau hati kita bersih, penuh dengan kerelaan, kegembiraan, harapan, juga selalu menyambutnya dengan senyuman, maka tugas yang berat itu akan menjadi terasa ringan. Begitu. Lebih dari itu, dengan keikhlasan hati, semua jerih payah dan setiap tetes keringat yang kita keluarkan itu akan bernilai pahala di sisinya. Dan inilah keberuntungan di atas keberuntungan. Saya sering ya ngasih nasihat terutama ke ibu-ibu. Ibu kalau masak itu pakai hati. Ibu kalau nyuci piring itu pakai hati. Ibu kalau beberes rumah itu pakai hati. Begitu. Ibu kalau nyiapin keperluan suami harus pakai hati. Kenapa?
Karena dengan itu semua tugas jadi ringan. Coba kalau tidak pakai hati, pakainya emosi. Oh, selesai itu Ibu. Ya. Tidak bisa, harus pakai hati. Semua kalau berasal dari hati menyenangkan, gitu ya. Belajar serumit apapun, Ibu belajar bahasa Arab, Ibu belajar makhorijul huruf, kalau dengan hati insya Allah menyenangkan. Begitu ya. Tapi kalau enggak dari hati berat tuh Bu. Ya. Berat itu. Walaupun mungkin prosesnya panjang, tapi kalau dengan hati enjoy saja. Ya. Masya Allah, belajar huruf do itu ya. Sampai kemana-mana bawa cermin do, ya. Dilihat ini bentuk mulutnya sudah benar atau belum. Oh kata ustazah yang ngajarin makhraj, huruf so itu tidak boleh monyong. Begitu ya. Karena tebalnya isti'la'nya huruf so itu dari dalam. Rongga mulutnya yang dibuka. Kemudian lidahnya sebagian besarnya diangkat ke langit-langit atas. Jadi bukan memonyongkan mulut. Terus dipelajari itu sampai bawa cermin kemana-mana. So, ya. Sampai ngomong saja dipakai itu, ya. Dek, Umi mau sholat dulu ya. Masya Allah. Begitu. Ya. Masya Allah. Jadi proses. Kalau pakai hati menyenangkan, walaupun susah mungkin. Ya, lidah-lidah kita kan susah belajar makhorijul huruf, Ibu ya. Saya pernah, alhamdulillah ya, pernah talaki ke seorang syekh. Waktu itu daurah. Kalau Ibu kenal ada ustadz yang isi di roja itu tajwid. Ustadz siapa namanya? Bukan, satu lagi. Abu Ya'la Kurnaidi. Yang akhirnya nulis kitab tajwid tebal banget. Itu alhamdulillah dulu bareng sama saya. Daurah tahsinnya di Al-Irsyad. Jadi ada seorang ahli qiraat, pengajar di Al-Irsyad, Tengaran, Semarang. Itu mengundang perwakilan-perwakilan pesantren. Saya utusan Jogja. Nah, ketemulah Ustadz Kurnaidi. Masya Allah. Itu begitu ya, kalau kita ada di mes itu semua pegang cermin Ibu. Padahal itu pimpinan pondok pesantren tahfiz Quran. Dari Lombok ada berapa orang, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Masya Allah, kumpul semua di situ. Ada sekitar 20 pesertanya. Ibu tahu ada beberapa orang kabur tanpa ada informasi apapun. Karena memang berat itu 1 bulan tuh kita belajar makhraj itu wangel tenan, gitu ya. Jadi selama ini salah semua ini ngaji kita. Ya. Ta'awuz saja, saya sebulan itu Ibu, ta'awuz disalahkan terus. Ya. Disalahkan terus. Itu ada ustadz kita yang pimpinan pondok tahfiz Quran, sudah melahirkan banyak hafiz Quran di Lombok. Itu beliau ceritaan kalau pas lagi di mes itu, kita ini kayak nggak punya hafalan kalau di depan syekh. Kenapa? Karena Fatihah saja pegang mushaf. Nyetor Fatihah pegang mushaf Ibu, saking tidak mau salah. Tapi tetap saja disalah-salahkan. Masya Allah. Nah walaupun memang berat itu Bu. Ya bayangkan orang sudah hafiz Quran. Dia sudah mungkin mimpin pesantren tahfiz Quran. Murid-muridnya sudah banyak yang dihafizkan. Begitu ya. Tiba-tiba setor ke syekh disalah-salah. Ya. Baru tiap nyetor makhraj juga salah, kan satu-satu. Apa itu yang bait syairnya? Babi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Nanti ganti huruf kha khi khubah terus seperti itu. Nah itu berat memang. Ya kita disalah-salahkan, salah, enggak pas, begini yang benar. Ya. Nah ini Masya Allah, kalau tidak dengan hati ini berat. Buat apa aku belajar disalah-salahin terus? Akhirnya izin, nggak balik lagi. Gitu. Berat. Nah, alhamdulillah yang bertahan itu, Masya Allah.
Ustadz Kurnaidi itu waktu di mes itu sering nulis, Bu. Sampai sekarang jadi buku tajwidnya itu tebal banget. Punya metode Imam Syafi'i. Karena beliau dulu pimpinan peserta daurah. Masya Allah. Hafizahullah ta'ala. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi pakai hati. Pakai hati itu ya hadirkan hati, ya besarkan harapan. Bahwa lelah letih kita, susah payah kita berumah tangga, melayani suami, ngurusin anak, ngedidik anak, yakinlah bahwa itu pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau hatinya lapang, hatinya bersih, segala sesuatu akan menjadi ringan. Baik. Jika engkau melaksanakan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, niscaya suami juga akan senang dan semakin cinta kepada istri. Oh itu otomatis sudah ibu, hukum alam itu. Gitu ya. Kalau lihat istrinya rajin, beberes, bersih, segala kebutuhan suami dipersiapkan, itu enggak usah diminta-minta, Bu. Resiko bulan depan pasti ditambah itu, ya. Demikian juga anak-anak, mereka akan semakin menyayangimu. Tentu semua itu akan menghadirkan kebahagiaan bagimu di dunia. Adapun di akhirat, engkau akan mendapatkan keberuntungan yang jauh lebih besar. Karena Allah akan membalas segala usahamu tersebut dengan balasan terbaik, yakni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya Allah, anugerahkanlah kekuatan dan kemudahan kepada kami untuk memelihara dan melaksanakan amanah-Mu ini, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Baik, Ibu, saya kira sampai di sini saja pelajaran kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nanti kita akan pelajari pembahasan kita semua harus terus belajar. Nah, ini poin penting juga. Taib. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum tadi apa, Bu? Oh, apa hukum mengikuti klub panahan? Setiap meter menambah alat di busurnya. Barakallahu fikum. Ya, Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak tahu ya kalau panahan itu mahal banget. Ya, Ibu yang dirahmati Allah, asal hukum segala sesuatu dalam urusan dunia, apa asal hukumnya? Mubah. Mubah. Permainan yang ada di dunia ini asal hukumnya mubah. Ya, panahan, berenang asal hukumnya mubah. Kalau diniatkan untuk i'dadul quwah, maka itu bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan. Namun tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kullun yuqaddar biqadarihi. Segala sesuatu itu harus sesuai dengan takaran dan kadarnya. Kalau kemudian sesuatu yang mubah atau bahkan sesuatu yang dianjurkan ternyata mengakibatkan kita melakukan penyimpangan syariat yang lainnya, maka statusnya ini berubah. Bisa ya ke mubadzir, bisa
kemudian bisa kepada sikap berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah, dan itu salah satu di antara syarrul iblis, ya. Itu salah satu di antara kejahatan yang digencarkan oleh iblis dan bala tentaranya. Disibukkan manusia dengan perkara-perkara mubah, ya, sehingga habis usia mereka, habis harta mereka, tenaga, pikiran mereka untuk sesuatu yang tidak mengundang pahala. Begitu ya. Nah, Ibu, bagi sebagian kalangan yang orang kita nyebutnya para sultan, ya, atau orang-orang sosialita, yang mereka ini bukan kebingungan cari duit, tapi bingung buang duit kemana, ya, saking berlimpahnya harta mereka. Mungkin uang segitu tidak masalah, begitu ya. Maksud saya gini, itu yang main panahan ibu atau suami, Bu? Oh, anak. Kalau misalkan ibu sebagai orang tua punya kelapangan, ya, punya harta yang berlimpah, kemudian ingin menjadikan anak profesional misalkan di bidang ini, olahraga ini, untuk kemudian dia ke depan misalkan menjadi seorang mujahid, menjadi seorang yang punya kontribusi besar untuk Islam dan kaum muslimin, maka bagi orang seperti itu mungkin tidak masalah, begitu ya. Itu kan tidak gebros sekaligus sekian puluh juta kan, Ibu? Mungkin per tahun gitu ya. Begitu. Alatnya itu berapa harganya? Barakallah. Itu alat dibusurnya. Ya, kalau ibu mampu untuk itu tidak ada masalah sebetulnya. Misalkan gini, penghasilan suami ibu sebulannya 50 juta. Begitu ya. Misalkan. Enggak ada yang mengaminkan, Bu? Ini mental miskin kayaknya. Misalkan Ibu, penghasilan suami Ibu itu 50 juta. Kalau kemudian 2 bulan sekali ada pengeluaran untuk kebutuhan privatnya anak Ibu, latihannya anak Ibu 2 juta, kan ringan saja, ya enggak? Ringan, tidak ada masalah. Bahkan sekarang Masya Allah, para sultan itu mainan-mainannya sudah bukan mainan-mainan biasa. Ada yang mainan kuda, Bu. Kuda beneran ya, bukan kuda-kudaan. Oh, itu orang kalau punya kuda itu kalau bukan sultan enggak bisa. Gitu. Operasional bulanannya bisa lebih besar ketimbang punya kuda besi. Mobil maksudnya. Begitu. Kalau bagi orang-orang mampu dan semua kewajiban harta yang ada pada dirinya sudah ditunaikan, hajinya sudah, umrohnya mungkin tiap bulan, begitu ya, istri 4 semuanya tertangani, anak 20 semuanya tertangani, pendidikannya, kesehatannya, dan masih berlimpah hartanya, kemudian dia punya hobi permainan seperti itu, tidak ada masalah. Sesuai saja, begitu, sesuai saja. Dia pengen menghidupkan anjuran Nabi berkuda, memanah, walaupun dengan biaya mahal menurut sebagian orang. Bagi dia kan mungkin murah aja. Kerja keraslah untuk mencari dunia sampai barang mewah jadi murah. Begitu. Itu juga tulisan di satu warung, ya. Bersungguh-sungguhlah cari dunia sampai barang mewah menjadi murah. Maksudnya kalau beli barang mewah itu kayak beli kacang. Berapa harganya? Cuman cepek. Cepek itu di sebagian kalangan Ibu maksudnya 100 juta. Cepek. Kalau kita kan cepek itu 100 beneran itu yang koin itu. Tapi bagi sebagian kalangan itu maksudnya 100 juta. Nah, kalau posisinya begitu, ya tidak masalah, silahkan.
Dia sudah memenuhi semua kebutuhannya. Dia juga punya masjid yang dia bangun dengan hartanya. Dia mengkafil satu pondok pesantren. Kemudian kelebihan-kelebihan hartanya dia gunakan untuk itu, tidak ada masalah. Tapi kalau duit yang digunakan itu duit panas, masih tarik menarik, kadang dipakai kebutuhan ini, kadang dipakai kebutuhan itu, ya jangan. Itu bagian daripada ghulu. Ada orang gajinya sebulan cuma 2 juta. Ghulu ngikutin satu olahraga tertentu yang semurah-murahnya itu alat permainannya itu 10 juta. Ya, 2 juta itu kotor dia bulanan. Oh, gimana mau beli barang 10 juta? Berat kan Ibu? Berat. Makanya jangan milih yang itu, yang standar saja. Yang murah meriah, jogging. Ya. Hah? Berapa tuh butuh modal jogging, Bu? Paling 10.000 di penghujung jogging, makan nasi uduk. Ya. Selesai. Nah, begitu Ibu ya, artinya disesuaikan dengan kondisi Ibu. Ya. Kan saya tidak mungkin tanya Ibu suaminya penghasilan berapa. Itu mah Ibu saja yang melihat, menilai, mengkondisikan. Kalau kemudian tarik-menarik itu duitnya antara kebutuhan pokok di rumah tangga dengan membiayai anak panahan sampai puluhan juta begitu, ya di stop dong, di stop. Kalau memang tarik-menarik, akhirnya kadang gara-gara mainan anak ini Ibu, suami istri jadi bertengkar. Karena si bapaknya mendukung, istrinya enggak mendukung. Mas, kita ini kan kebutuhan dapur masih banyak, ya. Sayur mayur sekarang mahal semua. Sudah buat dapur dulu, jangan buat anak. Kata si bapaknya kekeh, pokoknya buat anak saya. Gara-gara itu bisa bertengkar. Nah, sing bijaksana. Coba Ibu melihat perekonomian di rumah tangga seperti apa. Kalau sekiranya dimampui dan tidak berpengaruh terhadap keuangan rumah tangga, tidak ada masalah. Begitu ya. Barakallahu fiikum. Pesertanya siapa? Iya. Kalau anak-anak mungkin anak-anak PAUD gitu ya. Anak-anak PAUD tidak ada masalah. Masih balita begitu ya, diajarin panahan. Yang ngajarin panahannya perempuan yang mungkin mohon maaf auratnya belum tertutup sempurna. Tapi kalau anak Ibu SMP sudah akil balik, itu sudah ngelirik tuh Bu. Ya. Jangan. Kalau anak kita sudah akil balik, jangan. Ya panggil aja pelatih yang satu jenis. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Kan banyak klub-klub yang begitu. Ya, teman-teman yang sudah ngaji kan bisa paham itu. Jadi kalau mau panahan di klub ini, kalau mau berenang di grup ini, kalau mau kuda-kudaan, main kuda di sini, begitu ya. Nah itu, Ibu ya. Jadi disesuaikan anak Ibu kelas berapa. Kalau sudah akil balik, kemudian dia laki-laki, pelatihnya perempuan misalkan, mahasiswi, kemudian pakaiannya kurang tertutup. Nah ini madharat. Ini bahaya. Jangan ya. Karena anak ya apalagi di usia SMP, masa-masa puber. Thaib, Ibu yang dirahmati Allah. Allahu a'lam. Ada lagi? Iya. Nah, ini hampir terjadi di semua rumah tangga ya. Istri sudah capek-capek masak,
begitu ya. Capek-capek masak, bahkan masak menu favoritnya suami gitu ya. Semur jengkol gitu ya. Taib. Tiba-tiba suami datang, dilirik aja enggak itu masakan. Ya. Padahal sudah dikasih tahu, Mas saya sudah masak tadi dari pagi baru selesai sekarang. Ya. Taib. Ternyata dilirik saja tidak, akhirnya dia langsung istirahat. Barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti itu seorang istri jangan cepat baperan. Gitu ya. Nah, itu yang ilmu tadi. Kita mesti sabar. Itu kalau ikhlas pahalanya sudah tertulis tuh, Bu. Mau dimakan oleh suami mau tidak ada masalah. Nah, nanti tunggu dulu dia selesai istirahat. Kalau sudah selesai istirahatnya ibu tawarin lagi, Mas, itu saya sudah masak, gitu ya. Masih bisa kok diangetin. Kalau memang mau dimakan, ya, saya siapin. Tapi kalau nggak dimakan, mungkin kita kasih ke tetangga. Enak nggak ibu? Ya begitu aja, ya. Jangan kemudian ketika masakannya sudah lelah letih masak, berjam-jam masak, kok dilirik saja enggak. Akhirnya langsung suudzon ke suami, langsung baper, akhirnya malas lagi masak. Besok-besoknya ketika suami pengen makan, masak aja sendiri, ya. Nah itu enggak baik, enggak baik. Makanya jangan cepat baperan. Ibu cari solusi gimana tidak mubazir, gitu aja, kan gampang, ya. Nabi itu kan untuk makanan, kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau suka, beliau tidak memakannya, tapi tidak mencelaknya. Begitu. Nah, artinya namanya orang kan ibu mood-moodan, ya. Apa namanya? Ya, mood-moodan. Kalau sedang mood dia mau makan, kadang kalau tidak sedang mood dia tidak mau makan. Ya kan? Nah, suami kita juga mungkin begitu. Makanya alangkah baiknya kalau sebelum melakukan sesuatu itu didiskusikan dulu, Mas, nanti makan siang di mana? Mau di rumah atau di tempat kerja? Begitu ya. Kalau kata suami, saya pengen di rumah saja. Saya masakin ya. Nanti jangan makan apa-apa. Kalau bisa ya, nanti pas pulang itu pas lapar-laparnya, karena ini menu spesial. Ya, ini menu favoritmu, begitu ya. Dipesenin supaya nanti bisa kemakan dengan baik. Walaupun akhirnya tidak kemakan, ya tadi sikapi dengan santai saja, dengan hati yang bersih. Tawarin lagi nanti kalau sudah selesai istirahatnya. Kalau tidak mau juga, sedang tidak mood, ya, kita bisa kasihkan ke tetangga atau kasihkan ke teman-teman yang sekiranya mau, begitu ya, selama makanan itu masih layak untuk dikonsumsi, gitu ya. Jadi urusan-urusan seperti itu dibuat simpel aja, ya, jangan dibuat ribet, gitu ya. Ayo kemudian disalah-salahin suaminya, kamu itu gak menghargai saya, gak menghargai keringat saya, tenaga saya, ya. Tadi saya ngulek itu setengah jam gak selesai-selesai, gitu ya. Kamu ngelirik aja enggak, ayo diomelin suaminya. Ini baru datang, masih capek, diomelin. Oh, selesai ibu. Kalau suaminya juga 11-12, sudah terjadi perang dunia kelima, ya. Jadi dibuat simpel aja. Suami kecapean mungkin, ya sudah, suruh istirahat aja. Nanti bangun setelah selesai istirahat, tawarin lagi. Kalau tidak mau juga, sampaikan, kita kasihkan aja ya ke tetangga. Gitu. Nah itu solusi selalu ada. Gitu ya. Jadi apa yang kita sudah kerahkan, lelah letih kita tidak sia-sia, tetap jadi pahala. Makanan yang dihasilkan juga tetap bisa bermanfaat untuk orang lain. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi? Satu lagi aja.
Ya, ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah mudahkan semua urusan rumah tangga kita. Itu bagian dari ujian, ya. Ujian. Ada KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Ini istilah untuk warga plus 62, gitu ya. KDRT. Apalagi dipiralkan, begitu ya. Baik, ibu yang dirahmati Allah, di dalam Islam itu ada wala tadribil wajha. Kan begitu. Nabi berpesan kepada para suami, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Janganlah engkau menjelek-jelekan istrimu. Janganlah engkau menampar, memukul wajahnya. Jadi kalau suami ngejejelek istrinya, kebun binatang dikeluarkan semua, gitu ya. Kemudian ditambah lagi kekerasan. Ini termasuk pelanggaran syariat. Pelanggaran syariat. Dan di negeri ini juga masuk ke dalam undang-undangnya. Ini pelanggaran terhadap aturan negara. Jadi syariat melarang, negara kita pun melarang. Double itu ibu. Makanya bisa dikasuskan, bisa dilaporkan. Dan itu ada ancamannya. Ada ancamannya. Nah maka ibu yang dirahmati Allah, kekerasan di dalam rumah tangga itu tidak ujug-ujug terjadi begitu saja, ya kan? Tidak ada asap, apa bu? Tidak ada asap kalau tidak ada api, begitu kan? Nah, artinya apa? Namanya rumah tangga kan dua pihak, suami dan istri. Kenapa kok suami begitu tega melakukan KDRT terhadap istrinya? Taib, apakah kesalahan melulu di suami? Belum tentu. Bisa jadi pemicunya ada dari istri. Istri yang kemudian memicu suaminya itu melakukan tindakan kekerasan. Artinya dua-duanya harus introspeksi diri. Paham ibu? Kalau seorang istri diuji dengan sikap kasar, kekerasan yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya, maka si istri juga harus introspeksi diri, bukan suaminya saja. Kenapa suami saya sebegitu teganya memukul, menampar, ya, apalagi yang ditampar ini hati saya. Lebih enak mana bu, ditampar hati atau ditampar wajah? Jangan sampai terjadi dua-duanya. Kalau ditampar hati mungkin sering ya. Hatiku terasa ditampar-tampar. Baik, ibu introspeksi. Kenapa Allah hadirkan nih suami model kayak gini? Bukankah jodoh itu nggak jauh? Artinya kalau suami kita nomor 12, ya kita nomor 11-nya berarti. Kan begitu. Introspeksi. Kalau dia sudah jujur kepada Allah, ya Allah, rasa-rasanya saya dari kecil dididik dengan baik oleh orang tua saya. Saya juga selalu berusaha dengan segala keterbatasan saya untuk menjadi seorang muslimah yang baik. Tapi engkau hadirkan ujian seperti ini, maka di situ dia husnudzon kepada Allah. Dia bersabar dengan kondisi itu. Begitu ya. Dan terus berusaha meningkatkan kualitas dirinya. Menjadi istri yang terbaik. Tapi kalau ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sabar-sabari, ya kita sudah nasihati, ngebimbing, mengingatkan, ya tentang tindakan salah dari suami kita ini, ternyata suami tetap tidak tahu diri. Kemudian akhirnya kita merasa sudah tidak bisa lagi menegakkan hak-hak Allah di dalam ikatan rumah tangga ini. Dalam Islam dibolehkan perpisahan. Dalam Islam dibolehkan perpisahan. Kenapa?
Karena setiap hamba Allah berhak untuk bahagia, meraih segala cita-cita kebaikan dunianya, lebih-lebih kebaikan akhiratnya. Kalau kemudian itu tidak mungkin bisa diwujudkan ketika masih bersama dengan laki-laki seperti itu, ya buat apa? Begitu ya. Maka Islam membolehkan perpisahan. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi itu solusi terakhir. Ketika sudah tidak mendapatkan jalan keluar yang lainnya kecuali dengan perpisahan. Begitu ya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga suami-suami ibu soleh semuanya. Ya. Semoga suami-suami ibu bertanggung jawab penuh ya terhadap ibu dan juga anak-anak. Begitu. Baik, itu ibu ya. Jadi jadikan bahan introspeksi ya, muhasabah diri untuk kita taubat kepada Allah karena barangkali ya dihadirkannya suami seperti itu karena mungkin bekas-bekas dosa masa lalu kita. Gitu ya. Sabar-sabari terus sambil terus membimbing, mengingatkan, mengarahkan. Kalau memang dirasa sudah tidak kuat, tidak mampu menegakkan hak Allah, maka syariat Islam membolehkan yang namanya perpisahan. Imma dengan suami menceraikan istrinya atau istri menggugat cerai suaminya. Barakallahu fikum. Cukup ibu ya sampai di sini. Semoga berfaedah. Insyaallah kita lanjutkan nanti di kesempatan berikutnya. Biidznillah ta'ala wa taufiqihi wa inayatih. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.